Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa selalu mentaati protokol kesehatan, yaitu dengan cara melakukan adanya 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Ketiga, mencuci tangan dengan sabun dalam keadaan air yang mengalir. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan selalu memberikan kesehatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Marilah sebelum mulai pembelajaran IPS kelas 8 semester genap yang akan Utari sampaikan, kita berdoa lebih dulu. Berdoa mulai. Selesai. Marilah kita mulai untuk pembelajaran IPS kelas 8 dengan materi kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia antara lain dengan adanya faktor pendorong ada 4. Yang pertama yaitu adanya daya tarik Indonesia. Adapun yang menjadi daya tarik Indonesia itu antara lain adanya rempah-rempah yang melimpah. Rempah-rempah tersebut antara lain berupa adanya lada atau merica, cengkeh, pala, dan kemiri. Memang untuk rempah-rempah itu sangat dibutuhkan sekali oleh bangsa-bangsa barat. Karena apa? Rempah-rempah itu dapat digunakan untuk 1. Sebagai bahan pengawet makanan. 2. Sebagai bahan untuk membuat obat-obatan. 3. Untuk dapat menambah cita rasa yang khas bagi makanan itu. Dan yang keempat, itu adalah untuk dapat menghangatkan tubuh. Apalagi mengingat karena di wilayah benua Eropa itu kan mengenal adanya 4 musim. Nah, dari antara 4 musim tersebut ada musim dingin. Nah, di saat musim dingin itulah bangsa-bangsa barat tersebut membutuhkan adanya rempah-rempah. Selanjutnya untuk faktor pendorong yang kedua itu adalah adanya semboyan 3G atau yang lebih dikenal dengan istilah 3G. 3 itu kan 3, jadi adanya 3 semboyan. Semboyan yang pertama itu adalah gold. Gold itu bisa diartikan emas. Emas bisa disamakan dengan kekayaan. Nah, jadi bangsa-bangsa barat untuk datang ke Indonesia itu untuk mencari kekayaan. Nah, kekayaannya apa? Yaitu adanya rempah-rempah. Yang kedua,
itu adalah glory. Semboyan yang kedua adalah glory. Glory itu sama saja dengan kejayaan. Jadi bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia untuk memperoleh atau mencari kejayaan. Semboyan yang ketiga yaitu gospel. Gospel itu adalah keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani. Agama Nasrani itu sama saja dengan agama Kristen. Adapun wilayah di Indonesia untuk yang pertama kali dijadikan penyebaran agama Nasrani itu adalah di wilayah Ambon. Nah, itu tadi merupakan adanya 3 semboyan bangsa-bangsa barat untuk datang ke Indonesia. Dilanjutkan untuk faktor pendorong yang ketiga itu adalah perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi yaitu dengan adanya penemuan mesin uap, yaitu yang digunakan untuk sebagai penggerak kapal atau perahu. Nah, perahu tersebut atau kapal itu yang digunakan untuk berlayar sampai ke Indonesia. Dan di samping itu juga ingin membuktikan adanya teori heliosentris yang dikemukakan oleh Kopernikus. Yang mana teori heliosentris itu mengatakan bahwasannya bumi itu bulat. Sehingga apabila seseorang itu berangkat dari suatu titik, nanti akan kembali ke titik semula. Dan apalagi perjalanan itu menuju ke arah barat, nanti akan kembali ke wilayah barat tersebut. Selanjutnya faktor pendorong yang keempat yaitu adanya revolusi industri. Revolusi industri itu adalah merupakan perubahan yang menyeluruh dengan adanya kegiatan produksi. Yang mana kegiatan produksi itu semula menggunakan tenaga mesin dan hewan, kemudian diganti dengan menggunakan tenaga mesin. Kemudian untuk adanya revolusi industri itu juga ditemukannya kompas. Nah, kompas itu kan merupakan sebagai penunjuk arah. Nah, itu tadi adanya 4 faktor pendorong yang melatar belakangi bangsa-bangsa barat datang di Indonesia. Coba diulang, apa saja tadi faktor pendorongnya? 1. Daya tarik Indonesia. 2. Adanya semboyan 3G. 3. Adanya perkembangan ilmu dan teknologi. 4. Adanya revolusi industri. Nah, jadi itu yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya, bangsa mana sajakah? Bangsa Eropa itu yang sudah datang ke Indonesia, yaitu yang pertama adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis itu datang ke Indonesia
yang dituju adalah di wilayah Maluku. Yang mana wilayah Maluku pada waktu itu ada dua kerajaan yang sedang terjadi permusuhan, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate dengan kedatangan bangsa Portugis tadi disambut dengan senang hati karena merasa nanti akan dapat membantu Kerajaan Ternate dalam melawan Kerajaan Tidore. Kemudian bangsa yang kedua yaitu Spanyol. Spanyol ini datang ke Indonesia, juga yang dituju adalah wilayah Maluku, tapi yaitu di daerah Tidore. Nah, dengan kedatangan bangsa Spanyol di wilayah Tidore, ini juga disambut dengan baik oleh Kerajaan Tidore, karena nanti dapat juga untuk membantu Kerajaan Tidore dalam apa? Melakukan perlawanan kepada Kerajaan Ternate. Dan untuk bangsa yang ketiga itu adalah bangsa Inggris. Bangsa Inggris ini juga datang ke Indonesia. Yang dituju adalah Maluku. Kalau untuk bangsa Inggris ini datang ke Maluku memborong rempah-rempah yang kemudian dibawa pulang ke negaranya. Kemudian bangsa Inggris itu datang lagi ke Indonesia, tidak hanya membeli rempah-rempah, namun juga ingin mendirikan sekutu dagang yang diberi nama EIC, East India Company kepanjangannya. Itu sekutu dagang yang didirikan oleh bangsa Inggris. Selanjutnya untuk bangsa yang keempat yang datang ke Indonesia dari bangsa barat yaitu bangsa Belanda. Bangsa Belanda ini datang ke Indonesia yang dituju wilayah Banten. Di wilayah Banten disambut dengan baik. Kemudian Belanda itu mendirikan VOC, Verenigd Oost-Indische Company, dengan tujuan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Nah, dari keempat bangsa barat yang sudah datang di Indonesia tadi, itu yang berada di Indonesia paling lama adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda itu memang untuk menjajah di Indonesia selama kurang lebih 3,5 abad atau 350 tahun lamanya. Nah, memang untuk bangsa Belanda ini yang paling lama. Sehingga memang Indonesia itu merasakan penderitaan selama dijajah oleh bangsa-bangsa barat itu tidaklah sebentar, tapi lama. Nah, itulah materi pembelajaran yang diberikan oleh Bu Tari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.